Oke Mas Didi, bukan Pak. Balik ke laptop. Untuk Mbak Yu balik ke Pertinyinyi. Pertinyi sejak di awal tadi ya. Mengapa jenis hewan yang dikenal masyarakat luas lebih banyak terkenal siluman kera dan buaya putih? Apa karena jenis ini banyak tersebar di mana-mana? Sebenarnya kalau masalah jenis banyak macam ya Mas. Tapi memang pada dasarnya umumnya siluman kera buaya itu sebagian besar memang justru ada di sekitar kita itu banyak banget. Bukan karena yang lain nggak ada, tapi karena posisi kera gampang dipermudah dengan hal-hal yang untuk keduniaan. Jadi kepengen kaya, kepengen apa itu biasanya dia berubah jadi kera. Kalau buaya untuk perkawinan, untuk memperbanyak turunan. Asik gitu. Gitu. Tapi cuman kadang-kadang orang nggak tahu loh Mas, itu ada kan buaya itu memang buaya putih siluman atau buaya putih yang albino. Kadang orang kan nggak tahu itu dikira buaya putih, itu jangan-jangan ini siluman, bukan juga. Bedanya kalau buaya yang siluman, dia kalau secara umum dia akan bisa menghilang dalam cara apapun, dalam setiap mata pun dia akan kalau kita lihat. Tapi kalau kita ada perkawinan tetap ada samping gitu loh. Tapi kalau yang namanya nggak siluman, mau dipukul mau diapapun dia akan makan. Yang untuk perkawinan dia makan tumbal gitu. Tapi kalau yang nggak perkawinan cuma dia fokus situ ya nggak akan pakai tumbal. Dan tadi bilang siluman tadi, saya pernah syuting Mister Toko Jajaran di kolam, katakan kolam ceritanya di situ ikan banyak. Tapi begitu kita syuting di situ hilang. Itu ikannya tuh di mana? Ada ya Mas? Itu kan yang berbau buaya kan dia buat kerajaan di air itu Mas. Buat kerajaan yang kasat mata nggak akan bisa dilihat, tapi ada hal tentu yang membuat keajaiban. Kadang-kadang orang tuh terlihat dengan kejadian yang bisa melihat semua kerajaan keraton itu, gitu loh. Hanya orang tertentu yang bisa melihat itu. Betul, pas ini ya satu gelombangnya ya, atau senyawanya atau chemistry-nya. Iya, itu kemarin aku syuting lagi di situ ada kolam ceritanya ikan itu ada salah satu sampai dia diambil oleh anak di sekitar situ terus dimakan, orang tuanya meninggal. Serem ya Mas. Iya, makanya jangan hati-hati boleh mengambil gitu. ikan sembarangan di situ. Iya, karena yang diambil itu disusupi oleh energi. Balik untuk Mbak Yu lagi nih. Benarkah mitos bentar untuk tas saya? Silakan Om Tukul. Sejak dahulu kala bahwa di Sungai Ciliwung berdiam seekor siluman buaya putih atau terkenal dengan bahasa Inggrisnya crocodile white. Crocodile white. Danger nggak itu mau? Asik. Bahaya nggak gitu? Berbahaya. Kalau emang saya lihat memang ada. Dulunya memang saya lihat satu, tapi sekarang sudah beradab pinang sepasang tuh ada situ. Satu saya lihat juga bukan cuman dia berdiam diri, tapi ada satu kerajaan di situ gitu loh. Dan meminta tumbal beberapa saat setiap tahun kali 2-3 kali ada tuh. Tapi yang dicari kebanyakan orang-orang yang masih gadis atau yang orang yang masih perjaka gitu. Tapi kalaupun orang yang udah berkeluarga, orang-orang pilihan yang diambil. Dilepeh lagi ya. dibuat pagar hidup di lokasi itu. Orang yang dibuat tumbal atau orang yang meninggal nggak wajar suatu kejadian seperti dibuat seperti ritual siluman gitu, kebanyakan kalau nggak dibuat suami atau pasangannya, dia untuk tumbal untuk pagar hidup. Saya berapa kali lihat orang yang untuk ditumbal, begitu saya lihat dia ditanam di sekeliling kerajaan itu. Ada nggak tanda-tandanya tempat itu ada silumannya? Entah itu di Ciliwung. Tanda-tandanya itu apa? Mungkin masyarakat ini biar ngerti, biar tahu. Kalau tanda-tanda secara umum jelas nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita melihat suasana yang air tenang, bau yang sering anyir, kadang hilang hidup, suara gamelan. Ada kan di Salatiga juga ada kan di sungai itu di tempat saya ritual dulu ada tempat yang ada malam tertentu itu dia ada suara gamelan. Begitu paginya mesti ada suara bis masuk ke lokasi situ, ada orang yang hilang, itu sering ke malam-malam tertentu. Kebanyakan kalau yang lokasi-lokasi tersebut emang dari bau, dari karakter, dari kasat mata udah kelihatan itu ada satu kerajaan.
hanya orang-orang tertentu yang diperlihatkan bahwa itu suatu kerajaan besar yang bagai hidup itu manusia dan ada tumbalnya di situ. Berarti orang awam nggak bisa lihat ya Mbak Yu? Hanya orang tertentu aja yang bisa dilihatkan seperti itu. Cuman kalau kita pas beruntung ya bisa melihat suatu pemandangan yang fenomena yang seperti itu gitu loh. Pas satu gelombang kebetulan energinya pas itu iya. Lihat. Kalau namanya kerajaan siluman tuh kata gini, ini satu gelas. Ini bisa bisa dikatakan beranak pinang 1000 jin pun bisa gitu loh. Berarti siluman atau jin itu beranak pinang seperti manusia, cuman karakternya lain. Kalau siluman itu bisa untuk kekayaan juga bisa. Juga untuk pasangan juga bisa, untuk ilmu juga bisa. Tapi kalau jin bisa kita peralat juga bisa kita diperalat. Tapi segini pun bisa sampai 1000 jin bisa iya. Kembali ke untuk Tasya. Iya. Baru dikasih pertanyaan. Siluman bukan siuman ya. Ini jangan bikin Om Tukul agak ini ya. Sabar. Dirimu apa pernah mendengar siuman selain buaya? Biar dia gak keliru. Kalau aku ngomong siluman dia siuman, begitu aku ngomong siuman berarti dia Om Tukul habis makan emping banyak kali nih. Kok tahu? Asam uratnya kambuh ya? Kalau di depan saya ada kamu asam uratnya hilang. Tapi darah tinggi naik. Asamnya hilang. Tinggal. Kenapa? Siluman. Siapa yang membuat rasa takut ya? Monggo. Aku pernah dengar siluman ular putih. The snake the white. Snake the white. Snake the white. Ya, ada soalnya di TV waktu itu kisahnya. Ada film serinya. Itu ceritanya dari Cina. Emang kalau siluman adanya di... Ini songkong lagi kayaknya. Itu kan film itu yang dari sana. Iya kan bener Mas. Dia benar. Kalau siluman itu emang dari di Indonesia aja adanya apa di luar negeri juga ada? Dunia ini ada semua. Ada macamnya jenisnya sangat banyak. Cuma kan di Indonesia kan cenderung yang siluman buaya putih atau ular atau kera atau anjing atau kuda. Kalau ini siluman celana putih itu berarti. Jadi seluruh dunia ada. Celana si putih. Ini muncrat. Kembali. Celananya si putih. Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang paranormal yang memiliki siluman buaya putih atau terkenal di luar negeri yaitu crocodile white. Penasaran seperti apa bentuknya dan berasal dari manakah siluman ini? Langsung aja kita sambut Suhurudi. Dulu grupnya Soneta. Lagi main-main kita. Balik. Jangan sembarangan deh Mas. Santai. Macem-macem. Galak. Selamat malam untuk Suhurudi, selamat datang di Bukan Malam. Apa kabarnya? Kabar baik. Ih, Suhu imut banget pakai bantal kayak aku.
Langsung saja nih Su. Ya. Saya penasaran dengan siluman yang Su miliki. Kalau boleh tahu, bagaimana awalnya Su bisa memiliki siluman buaya putih ini dan berasal dari manakah? Ya. Terima kasih Mas Tukul. Selamat malam semua. Malam. Masih semangat? Masih. Ayo digoyang. Iya. Suhu bercanda mulu nih Suhu. Saya adalah pelaku pengobatan alternatif. Iya. Karena ada pasien saya yang menderita penyakit cukup berat, tidak dapat disembuhkan dengan obat-obat kedokteran, juga tidak dapat disembuhkan dengan obat-obat herbal. Sehingga saya mencari solusi jalan keluarnya. Kemudian saya melakukan satu tirakat, saya meditasi, yang bisa menyembuhkan itu adalah kodam. Kodam ini yang bisa melakukan suatu pengobatan. Kemudian dari tirakat saya itu, saya dikasih petunjuk ke daerah Cengkareng. Saya menuju ke sana. Saya melihat ada satu titik cahaya putih menghampiri saya. Kemudian semakin besar, semakin terang, masuk tiba-tiba ke badan saya. Selanjutnya saya merasa ada sesuatu yang ngajak bicara, kemudian saya berinteraksi. Gitu Mas Tukul. Dengan tirakat akhirnya dikasih satu nggak tahu gambaran sinar putih, terus akhirnya mendekat nempel. Waktu masuk Suhu dalam keadaan santai gak? Deng, tarat. Mbak Mega. Ya Mbak Mega. Gimana tuh? Seseorang yang bisa kemasukan itu pasti dia dalam suatu keadaan online ya. Berarti dia sedang memancarkan energinya, sehingga ada energi-energi lain yang bisa terserap, sedot masuk. Maaf ini agak menyimpang. Su kok keluar dari soneta ceritanya gimana? Kembali oleh malam ini Suhu membawa seorang mediator yang akan berkomunikasi dengan siluman buaya putih. Boleh ditunjukkan interaksi dengan buaya putihnya Suhu. Monggo Bu Suhu, silakan. Silakan Suhu. Mungkin santai dulu nggak, Riz? Ya, saya minta waktunya sedikit ya. Untuk melakukan suatu interaksi, untuk melakukan kehadiran. Tadi saya dengar siuman ya. Salah ya? Siluman katanya gitu. Ini Suhu yang bilang siuman dia. Tadi saya ada dengar ciuman buaya katanya. Siuman. Oke. Siuman. Mohon izin. Medium saya silakan hadir, Bapak Muhammad Sidik. Ini Bapak Muhammad Sidik yang mau melakukan terapi. Agak ke depan sana. Nah. Minum dulu, setelah itu duduk aja, kosongin sedikit. Minum habisin. Ada di situ. Ya, saya bisa kendalikan apapun yang terjadi, saya bisa kendalikan. Duduk aja, Dik. Silakan.
sudah hadir ya kehadirannya. Silakan kalau ada yang mau interaksi atau ada yang mau merasakan energinya. Tasya ini pemberani ya, orangnya. Tasya, kamu katanya pemberani sih. Bayu. Sini Tasya. Sini maju ya. Mbak Mega. Kenapa? Nanya apa tuh? Ya namanya siapa? Deketin silakan. Ini udah bisa ditanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat aja duduk Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dikit kamu. Dekat duduk aja. Maju aja. Tanya siapa namanya? Siapa namanya? Nah, pemberani. Mbak Baya. Tanya dari mana? Dari mana asalnya? Rawabuaya. Oh, Rawabuaya. Udah. Udahan. Enggak tanya udah punya pacar belum kamu? Nah, udah punya istri belum? Kalau punya istri kamu kan bisa ngelamar. Tadi siapa namanya? Su? Mbah Baya. Mbah Baya kan? Mbah. Oh iya Mbah Baya. Mbah Baya. Mohon maaf atas kehadirannya. Mohon maaf atas kehadirannya kita mengganggu di sini. Mohon maaf atas kesalahannya atau kekurangannya. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangan kita semua di sini. Luar biasa. Ada yang mau merasakan energinya? Pernah Pak Suhurudi pernah makan tumbal nggak? Tidak. Udah. Tidak pakai tumbal. Ini hanya kasih kopi pahit, kopi manis. Ada yang mau? Teh Rida mungkin bisa bantu Teh Rida lah. Ini Teh Rida. Ini Teh Rida Kadia teh. Ini teh tubruk kamu kesini. Tunggu sebentar lagi. Nah, Teh Rida nih. Teh Rida. Mana? Teh Rida mana? Oh ini. Kok sekarang susah sih nyari-nyari yang kamu? Tapi bukan buaya. Wah, Teh Rida, hati. Buaya lain. Pakai mic dulu. Silakan Teh Rida Rida, silakan tanya-tanya. pakai mic. Yang saya rasakan ini panas ya, Mas ya. Panas ya? Iya, panas. Ini unsurnya panas mungkin ya, Pak ya. Iya. Ini punya nama nggak? Punya nama? Boleh saya tahu namanya? Siapa? Mbah Baya. Mbah Baya. Mbah Baya. Mbah Baya. Oke. Ini sosok laki-laki ya? Apa yang mau ditanyakan? Ada Mas yang mau ditanyakan? Loh, aku minta bantu, kamu bisa tanya jawab. Sudah berapa lama di situ? Mbah Baya ini sudah lama di sini. Sudah cukup lama juga. Sudah cukup lama. Iya. Oke. Kediaman Mbah Baya sebenarnya di mana? Datang dari mana, Mbah? Rawabuaya. Dari Rawabuaya Cengkareng. Jadi beliau dari Rawabuaya Cengkareng, Mas, asalnya. Sama rawa bebek deket nggak ini? Rawa buaya kan tadi. Cukup. Sudah. Cukup. Oke, Rudi. Surudi, tolong ya. Mbak Ida, terima kasih. Dik. Apa? Terima kasih Mbak Rida. Ya. Ya. Silakan duduk. Kami di sana. Kita kembali. Gak apa-apa, duduk aja situ. Copot Ya. kliponnya ya. Kembali ke untuk Mbak Yu nih. Setelah melihat melalui mediator seperti apa sosok Srimon Buaya Putih yang Mbak Yu lihat dan boleh dijelaskan, monggo. Kalau saya lihat sih memang yang Mbak Urokso tadi udah bertahun-tahun, udah mungkin kita belum lahir udah ada di sana. Iya. Cuman beliau ibarat saya bilang nggak suka diusik. Dia akan datangi orang yang memang dia tujuan niatnya baik. Kalau dimintai atau dia ibaratnya untuk hal yang aneh-aneh, dia justru akan meminta hal yang lebih yang di luar kemampuan manusia. Jadi interaksinya memang
memang belum sempurna, tapi dari niatnya untuk nolong bisa untuk ini gitu loh. Cuman dia kepengen nguasai dan nggak mau dianggap tempat itu sebagai permintaan. Kepengen tenang, kepengen jangan diganggu, biarkan dia beranak pinang di situ. Oke, positif gitu lah ya. Iya. Untuk Surudin, apa buaya ini digunakan untuk pengobatan semua penyakit atau hanya penyakit khusus? Ada efek negatifnya nggak nih, monggo? Ada cocok-cocokan ya, Mas Tukul ya. Jadi kalau misalnya ada satu ini untuk kasus penyakit non medis, ini bisa digunakan, kita bisa minta bantuannya. Untuk kasus-kasus yang kena ilmu hitam atau ini bisa dipakai juga, karena ini cukup kuat, cukup tua. Betul ya, Mbak ya? Ya, betul. Emang sebelum kita ada di sana gitu loh. Pemirsa, guna mencairkan suasana malam ini, langsung aja kita sambut kembali penampilan dari Ayu Lia. Selamat malam, bukan empat mata masih semangat. Mbak Vega, Mas Tukul, kita joget bareng-bareng suaranya. Terima kasih. Ada yang bilang kamu buaya, awalnya ku tak percaya. Ada yang bilang kamu pendusta, juga tak percaya. Hingga akhirnya aku melihatmu berjalan berdua dan bermesraan. Kau memeluknya, kau menciumnya, duhai asiknya. Bilang kamu buaya, awalnya ku tak percaya.